Halo semua, Tabea. Di video kali ini, Katong akan belajar variabel dan tipe data. Hal-hal penting terkait dengan pembahasan ini juga akan beta diskusikan. Pembahasan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, beta akan jelaskan variabel itu apa, terus bagaimana Katong bisa deklarasi sebuah variabel. Beta akan jelaskan juga apa hubungannya variabel dengan tipe data. Lalu bahasa C itu termasuk pemrograman yang strongly type. Itu artinya apa? Beta akan bahas juga. Dan terakhir beta akan kasih tunjuk satu contoh program untuk aplikasi bank sederhana, aplikasi perbankan. Dan beta akan kasih tunjuk sangat berbahaya kalau katorang salah pilih tipe data untuk bikin aplikasi model-model seperti ini. Katong akan mulai dengan pembahasan variabel itu apa. Jadi, saudara bisa bayangkan seperti ini. Kalau misalkan di rumah, saudara punya ember, ya, katong pakai sebagai penampung, ya. Jadi, variabel dalam bahasa C ini katong bisa ilustrasikan seperti ember, seperti penampung. Jadi misalkan katong punya ember dan katong sudah bilang beta punya ember ini beta hanya pakai untuk simpan air bersih yang nantinya beta akan pakai untuk masak, untuk air minum, ya. Kalau sudah begitu rencananya, maka untuk selamanya ember ini sama sekali tidak boleh dipakai untuk tujuan lain. Misalkan katong tiba-tiba pakai ember itu untuk kasih masuk batu karena kebetulan di rumah ada pengerjaan bangunan misalkan, itu sem bisa. Jadi dari awal katong sudah harus rencanakan dengan jelas penampung variabel itu katong mau pakai untuk apa, ya. Nah, di sini air dan batu yang tadi beta sebutkan itu adalah tipe data, ya. Karena dari awal katong sudah harus ada rencana yang jelas, variabel harus untuk tipe data apa, ya. Penampung harus digunakan untuk tujuan apa. Sudah jelas dari awal, makanya bahasa C itu dikenal dengan istilah strongly type. Jadi kalau saudara dong definisikan satu variabel untuk menyimpan data bilangan bulat, dalam hal ini berarti bertipe int, bertipe integer, maka selamanya variabel itu hanya bisa dipakai untuk menyimpan nilai yang bertipe integer. Kalau saudara dong kasih masuk nilai yang lain selain dari tipe yang awal yang tadi saudara rencanakan, integer, maka bisa terjadi kesalahan yang saudara dong seng sangka-sangka, ya. Katong akan tunjukkan dan belajar bersama-sama. Beta akan bikin variabel file namanya tipe variabel tipe data .c. Oke. Lalu di sini beta akan bikin satu fungsi utama, fungsi main, seperti yang saudara dong sudah tahu. Beta akan deklarasikan satu variabel yang bertipe integer misalkan, ya. Katong tulis dulu integer, itu tipenya, lalu diikuti dengan nama variabel. Nama variabel bisa sembarang, ya, jadi bisa ASDF atau bilangan, terserah mau seperti apa. Tapi yang beta sarankan dari awal bahwa saudara sebaiknya awali satu variabel dengan kode tertentu, misalkan i itu untuk integer, jadi i, lalu misalkan bilangan. Ini artinya bahwa saudara bikin variabel, bahwa saudara deklarasikan variabel namanya bilangan, terus tipenya integer. Tujuannya apa? Sehingga ketika saudara kasih nilai ke bilangan, mau kasih nilai tertentu, saudara dong sudah tahu, oh ini adalah variabel yang tipenya integer, tipenya bilangan bulat.
Jadi bahwa saudara yang mungkin dengan sengaja bikin misalkan beta kasih nilai 1,5 gini. Ini seharusnya saudara yang akan bikin karena sudah tahu kalau variabel ini adalah bilangan bulat. Ya. Beta akan kasih tunjuk sekarang apa jadinya kalau misalkan saudara bikin seperti itu. Oke. Kita bahas lagi ya. Yang pertama, katong deklarasikan satu variabel namanya i bilangan, tipenya integer. Kemudian katong dengan sengaja kasih nilai 1,5. Katong sudah tahu kalau integer hanya bisa menyimpan nilai bilangan bulat ya. Jadi ini harusnya boleh, tapi ini katong sengaja bikin. Katong akan lihat apa yang terjadi. Kita akan lengkapi dulu program ini. Simpan. Sekarang beta akan buka terminal di dalam vEditor. Saudara dong bisa bikin ini kalau vEditor yang saudara dong pakai itu versinya mulai versi 8. Ya. Untuk switch antara terminal dan vEditor pakai Ctrl WW. Beta kembali ke sini, beta akan compile beta punya file, lalu beta akan tampilkan. Saudara bisa kelihatan di sini yang tertampil di sini cuma nilai 1 ya. Padahal yang katong simpan di dalam variabel ini adalah 1,5 ya. Jadi ini sudah menimbulkan kesalahan yang kalau katong sing sadar ini sangat berbahaya. Oke. Kemudian itu yang pertama, penamaan variabel ya. Biasakan dimulai dengan tipe data dari variabel itu supaya saudara dong bisa menghindari kesalahan yang terjadi. Yang kedua, kita akan hapus barisin dulu. Kira-kira kalau misalkan beta punya program seperti ini dan beta mau menampilkan isi dari variabel i bilangan, saudara dong bisa tahu yang kira-kira apa yang nanti ditampilkan. Jawaban cepat yang mungkin saudara dong bisa bikin ya, karena beta belum kasih nilai apa-apa ya harusnya dia 0 ya, nilainya bilangan harusnya 0. Tapi kita bisa coba sama-sama. Kita compile lagi, jalankan lagi. Ternyata dia 0. Tapi nilai yang sama sekali kita tahu nilainya berapa. Kita coba jalankan lagi. Saudara bisa perhatikan ini nilai awal yang dikasih ke variabel i bilangan itu beda-beda setiap kali kita jalankan. Ya. Jadi ketika saudara dong deklarasikan variabel, sebaiknya langsung memberikan nilai awal. Misalkan beta mau awal itu kalau ketong isi apa-apa nilainya adalah 0. Jadi biar jelas. Sini kalau kita compile lagi, kita jalankan lagi, nilainya 0. Ya. Sampai di situ. Sekarang beta akan bikin lagi satu variabel baru. Tipenya adalah karakter. Saya akan kode. Oke. Kita kasih pindah di bawah saja biar rapi. Untuk menampilkan tipe data yang menampilkan variabel dengan tipe data char, atau juga bisa pakai %d ya. Oke.
Kini ini beta jadikan komentar saja supaya jangan muncul. Kembalikan di sini, kita coba dulu. Oke ya, tertampil 32. Nah, tapi ada untuk perintah printf ada juga %c. Ini untuk menampilkan kode ASCII dari satu nilai integer. Jadi misalkan di sini kita kasih lagi %c, misalkan ini ya, kode integer. Kemudian kita bikin ini supaya dia bikin baris baru. Lalu di sini kita kasih kode ASCII. Karena di sini sudah ada dua, ini kita bisa passing dua nilai kode. Ini kita geser sedikit aja ke ini biar kelihatan semua. So, di sini nilai kode yang pertama ini, C kode yang pertama ini akan menempati di sini, jadi akan mengisi 32 yang akan tertampil. Kemudian C kode yang kedua ini untuk mengisi di %c ini. Jadi ASCII dari 32 akan ditampilkan. Oke. Kita kasih \n lagi supaya baris baru tertampil. Kembalikan sini, compile lagi. Kode ASCII-nya kosong. Ini sentral kelihatan kode ASCII-nya. Katong harus pilih nilai integer yang lain. Untuk menampilkan kode ASCII di Linux, saudara bisa install aplikasi namanya ASCII. Kita install sekarang. Kalau sudah terinstall, jadi sehingga ada hal baru yang diinstal, kita bisa ketik ASCII. Nah, ini kode ASCII banyak sekali. Kita akan ambil salah satu aja yang kelihatan di sini. Misalkan yang ini. Jadi ini adalah kode desimalnya. 57, harusnya yang tertampil adalah 9 ya. Kita kembali lagi di sini, bersihkan layar dulu. Kita ganti ini ke 57. Lalu beta tampilkan lagi. Salah. Harusnya compile saja. Kita compile, jalankan ulang. Ya. Ini 57, kode ASCII-nya adalah 9. Saudara bisa bikin yang lain juga, coba yang lain juga. Misalkan mau tampilkan huruf apa? U misalkan. Ya. Ini 85. Kita bisa coba. Compile ulang. Tampilkan. Oke. Tapi ini yang terlalu fatal, maksudnya kalau misalkan katong bikin program ya, lalu misalkan salah pilih kode segala macam, ini bukan topik kesalahan fatal yang beta maksudkan. Yang maksudkan beta dengan kesalahan fatal di sini adalah sebagai berikut. Jadi ketika katong bicara tentang tipe data, ada char yang tadi katong sudah tahu, terus ada int. Nah, setiap tipe data itu punya nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Ya. Misalkan beta mau tampilkan nilai maksimum dari tipe data char, beta bisa pakai di sini. Nilai max tipe data char. Tampilkan. Itu adalah char
dia nama konstantanya, tapi konstanta ini ada di pustaka limit .h, jadi kita harus tambahkan. Oke, kalau misalkan kita tampilkan, kita bikin sekalian mungkin yang pertama min aja dulu, kedua max, min. Oke, sudah oke semuanya. Kita kembali ke terminal, kita compile lagi. Sudah bisa lihat untuk tipe char nilai minimumnya adalah minus 128, nilai maksimumnya adalah 127. Ya. Itu berarti di sini kalau Pak Sudardo mau kasih nilai, harus kasih nilai di antara minus 128 sampai dengan plus 127. Jangan kasih nilai lebih dari itu. Karena kalau Saudara kasih nilai lebih dari itu, nanti bisa muncul hasil yang Saudara dong sendiri saya mengerti. Kita kasih contoh. Misalkan di sini untuk kode beta kasih nilai misalkan 128. Ini kan sudah lebih ya dari 127. Lihat apa yang terjadi sekarang. Lagi di sini yang tertampil adalah minus 128 ya, padahal sini kita kasih nilai 128, yang tertampil adalah minus 128. Kita kasih contoh lagi. Di sini beta ganti misalkan jadi 129. Sini yang tertampil adalah minus 127. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sederhananya begini. Jadi ketika Saudara dong kasih nilai lebih dari 127, dia akan kembali ke nilai paling minimum. Jadi kalau misalkan Saudara kasih 128, berarti setelah 127 dia ke minus 128, ya kan? Kalau Saudara di sini kasih minus kasih nilai 129, berarti dari maksimum 127, Saudara akan pindah ke minus 128, kemudian minus 127, ya. Jadi dia kayak berotasi begitu. Jadi ini sangat berbahaya. Makanya penting sekali untuk Saudara tahu tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari tipe data yang Saudara dong pakai. Oke. Sampai segitu dulu. Sekarang kita akan masuk ke contoh berikutnya yang beta sudah siapkan. Sebelum beta buka programnya, mungkin beta jalankan dulu, beta compile dulu. Nama programnya adalah menabung.c. Beta akan jalankan. Oke. Aplikasi bank sederhana, ya. Misalkan beta kasih masuk menabung yang pertama, beta kasih masuk 1 juta misalkan. Oke. Menabung yang kedua, beta kasih masuk 2 juta. Sudah ya, kalau beta menabung 2 kali gini, harusnya total tabungan beta saat ini nilainya berapa? Harusnya 3 juta ya. Tapi Saudara bisa lihat di sini. Ini nilai yang sama sekali katong saya mengerti kenapa bisa begitu. Ini salah ini. Karena harusnya 3 juta. Oke. Katong buka dulu program yang beta sudah buat.
seperti sini saja programnya seperti ini. Jadi beta deklarasikan dua variabel, ini uang tabungan, kemudian total tabungan. Dua variabel ini tipenya semua integer, bilangan bulat. Lalu setelah itu beta tampilkan kalimat aplikasi bank sederhana di sini yang saudara dong lihat. Lalu di sini beta tampilkan prompt menabung yang pertama. Lalu di sini beta minta user pengguna untuk masukkan nilai tabungannya, ya, pakai perintah scanf. Setelah dia masukkan, dia simpan ke variabel uang tabungan. Kita simpan ke variabel ini. Kemudian setelah itu beta hitung ulang total tabungannya dia. Dalam hal ini beta pakai rumus ini. Total tabungan adalah total tabungan ditambah dengan uang tabungan baru yang dia baru simpan, ya. Kan bisa jadi ketika katong jalankan program ini dia sudah menabung sebelumnya, ya. Jadi uang yang dia sudah tabung sebelumnya itu kan tersimpan di dalam variabel ini, kayak gitu. Begitu juga ketika dia menabung yang kedua, beta juga simpan di variabel yang sama di uang tabungan ini. Lalu setelah dia menabung, beta update lagi informasi dari variabel total tabungan, ya. Jadi total tabungan sama dengan total tabungan ditambah dengan uang yang baru saja dia simpan, ya. Kalau saudara lihat sekilas di sini saya nggak ada kesalahan apa-apa, ya. Karena setelah setiap kali dia menabung, beta selalu update nilai total tabungan. Dia menabung lagi, beta update lagi nilai total tabungan. Setelah itu beta tampilkan, ya. Tapi ini kenapa bisa salah? Kesalahannya, saudara lihat di pembahasan sebelumnya beta sudah bilang kalau katong deklarasikan satu variabel, biasakan kasih nilai awal, ya. Karena di bahasa C itu ketika katong deklarasikan variabel, nilai awal yang dikasih oleh program ke variabel itu random. Katong sen tahu nilainya berapa. Nah, di sini masalahnya adalah di nilai awal untuk total tabungan di sini. Ini nilainya masih random, katong sen tahu berapa. Nah, untuk bisa bikin programnya betul, beta kasih nilai tabungannya awal, total tabungannya awal kasih 0, ya. Kemudian di sini juga katong bisa kasih nilai uang tabungan 0, ya. Tapi sebenarnya di sini tanpa katong kasih juga siang apa-apa. Kenapa beta bilang siang apa-apa? Karena di sini kan ketika prompt muncul menabung ke 1, terus kan user harus masukkan nilai uang yang dia mau tabung, dia akan langsung simpan ke dalam variabel uang tabungan, ya. Jadi sebelum katong pakai variabel ini, uang tabungan ini, di sini sebelum pakai, katong sudah update dulu dengan nilai yang betul, ya kan? Karena nilainya adalah apa yang baru user tabung. Nah, berbeda dengan variabel total tabungan, di sini katong sudah pakai, tapi nilainya masih salah karena katong seng kasih nilai awalnya berapa. Jadi kesalahannya di situ. Oke. Sekarang kita simpan, katong akan coba lagi. Kita kasih masuk nilai yang sama. 1 juta, 2 juta. Oke, kali ini betul ya. 3 juta nilainya. Sekarang anggap saja orang yang menabung di katong punya bank ini adalah orang super kaya. Jadi dia kalau menabung sudah nilainya miliar, ya. Katong jalankan lagi programnya. Dia menabung yang pertama, taruh saja kebetulan dia ada dapat berkat, dia dapat uang 1 miliar, dia menabung 1 miliar.
kemudian dia menabung kedua, dia punya berkat lebih banyak lagi, dapat uang lebih banyak lagi, dia menabung jadi 2 miliar. Oke. Dan di sini Kato mengharapkan berapa tabungannya, seharusnya totalnya saat ini adalah 3 miliar. Betul ya? Kita enter saja dulu. Saudara bisa lihat di sini total tabungannya malah minus, negatif. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tipe data integer ini dia punya nilai maksimumnya itu lebih kecil dari 3 miliar. Jadi sampai 3 miliar. Makanya dia akan rotasi ke nilai paling bawah minus terus diperbesar. Ya, ini kesalahan yang sangat fatal. Ya, jadi kalau tadi bos saudara masih cuma simpan 100.000, 200.000 masih oke. Tapi kalau misalkan sudah bermain dengan miliar, tipe data integer susah bisa dipakai lagi. Harus diganti dengan tipe data yang lain. Ya, bos saudara mau tahu nilai maksimum dan minimum dari tipe data integer, bisa bikin seperti tadi juga. Di sini kita bisa tampilkan saja printf misalkan max nilai integer snd integer max. Kita mungkin bikin juga untuk minimum sekalian. Dan harus pakai pustaka limits.h karena konstanta ini ada di pustaka limits.h. Ini konstanta ini yang int min sama int max ini konstanta. Oke, kita kasih \n biar kelihatan bagus. Turun satu baris supaya jangan mepet-mepet. Compile ulang kita punya tabungan. Ini apa yang salah? Oh, kurang titik koma. Kelihatannya di dalam bahasa C setiap statement harus diakhiri dengan titik koma. Kurang titik koma. Kita clear saja, jalankan ulang. Nah, di sini bisa kelihatan nilai minimumnya ini. Dan ini adalah nilai maksimum dari tipe data integer. Oke, jadi begitu dulu video kali ini. Dan kelai bersaudara su nonton sampai habis. Amato.